Selamat datang kembali. Hari ini kita akan gali bareng satu karya klasik yang, umurnya udah lebih dari seabad ya, terbit 1898. Judulnya Secret of Achievement oleh Orison Swett Marden. Mungkin kedengeran kayak buku motivasi biasa gitu ya, tapi isinya ini lebih dalam loh. Bukan cuma soal gimana jadi kaya atau terkenal. Betul sekali. Buku ini lebih bicara soal pencapaian yang hakiki, yaitu membangun karakter yang mulia. Nah, misi kita hari ini bersama Anda adalah coba gali nih permata-permata kebijaksanaan dari sini. Kira-kira prinsip dari zaman Victoria ini masih relevan nggak ya buat Anda jalani hidup yang bermakna sekarang? Pertanyaan bagus itu. Iya, dunia memang udah banyak berubah kan? Tapi Marden ini fokusnya ke fondasi internal. Sesuatu yang mungkin sifatnya abadi ya. Inti pesannya sih pencapaian tertinggi itu bukan status atau materi. Tapi yaitu kekuatan dan beban karakter. Jadi soal keteguhan hati, nilai kerja keras yang tulus, terus cara kita hadapi tantangan. Mari kita coba bedah bareng ide Marden mana aja nih yang masih bisa jadi semacam kompas buat Anda hari ini. Oke, siap. Mari kita mulai dari fondasi mentalnya dulu deh. Marden ini kan sangat menekankan apa yang dia sebut sinar matahari moral. Jadi, kekuatan dari sikap ceria, optimis gitu. Iya. Dia lihat ini bukan cuma bawaan lahir, tapi sesuatu yang bisa, bahkan harus kita kembangkan. Kedengerannya simpel sih, tapi seberapa kuat Marden lihat pengaruh sikap ini ya? Wah, kuat kali. Marden anggap ini fundamental. Dia bahkan kutip Sir John Lubbock yang bilang bahagia itu kewajiban. Kewajiban ya? Iya. Ada kutipan menarik lagi. Kalau sisi terang nggak ada, ya udah poles aja sisi gelapnya sampai berkilau. Ini bukan soal menyangkal kesulitan ya, tapi soal kita memilih respons. Aktif gitu. Memilih respons. Iya, jadi kita punya kendali gitu loh untuk membentuk pengalaman batin kita. Contohnya, ada Profesor Virchow yang merasa terselamatkan dari putus asa, itu bukan karena masalahnya hilang, Tapi tapi karena dia milih fokus kerja daripada terus-terusan khawatir. Nah, kebiasaan bertindak positif kayak gini yang bangun ketahanan dari dalam. menarik banget itu analogi memoles sisi gelap. Dan Marden kasih contoh nyata juga kan ya? Iya. Gimana sikap itu bisa mengubah pengalaman sehari-hari kita? Betul. Ada cerita Henry, anak kecil yang disuruh mengut batu di ladang. Tugasnya kan, ya ampun, membosankan banget ya. Iya. Nah, daripada ngeluh, dia ubah jadi permainan. Mencari bongkahan emas katanya. Tugas berat jadi seru, jadi petualangan. Wah, kreatif ya. Iya, atau ada lagi David Hume, tukang sepatu tua yang hidupnya suram. Perubahan besar terjadi cuma karena dia bersihin jendela tokonya, biarin matahari masuk. Cuma gitu doang. Iya, tindakan kecil tapi mengubah atmosfer internal dan eksternal dia. Marden bahkan sampai kutip ungkapan, bersyukurlah para pembuat sukacita. Ini menekankan nilai sosial orang yang bawa keceriaan. Jadi, sikap positif ini bukan cuma buat diri sendiri ya, tapi juga ngefek ke orang lain, bahkan ke kesehatan. Ada Dr. Bay kan, pengawas rumah sakit jiwa, yang dikutip Marden bilang kalau tawa itu lebih efektif dari latihan logika buat kesehatan mental. Iya. Ini fondasi yang kuat sih, tapi Marden nggak berhenti di sikap mental aja kan? Dia pasti nekenin aksi nyata juga. Tepat sekali. Nah, ini bawa kita ke salah satu gagasan Marden yang mungkin kedengeran agak, agak kuno atau ekstrim mungkin di telinga kita sekarang. Apa tuh? Judulnya, Berbahagialah Kerja Keras, atau Blessed Be Drudgery. Dia kutip Ruskin yang bilang, kerja keras itu hukumnya. Bukan kerja keras yang keren gitu ya, tapi justru proses yang mungkin rutin, membosankan, atau sulit. Wah. Gimana menurut Anda? Di era yang sekarang banyak ngomongin work-life balance. Nah, itu dia. Pertanyaan bagus. Emang kedengaran kontras banget ya. Terus, gimana Marden lihat nilai dari drudgery atau kerja keras yang mungkin rasanya menjemukan itu, apa cuma soal produktivitas aja? Nah, buat Marden, ini jauh lebih dari sekedar hasil. Dia lihat kemalasan itu justru sumber kehancuran karakter. Sebaliknya, kerja keras, bahkan yang dianggap remeh sekalipun, itu punya martabat sendiri. Kenapa gitu? Karena kerja keras itu membentuk si pekerja. Contohnya nih, ada Presiden Tyler. Setelah jabatannya selesai, dia nggak malu loh terima posisi jadi pengawas jalan raya di desanya. Oh iya. Iya. Atau Tsar Peter Agung dari Rusia.
Dia belajar pertukangan kapal, ya kayak buruh biasa aja gitu. Jadi ini bukan soal status pekerjaannya, tapi soal disiplin dan kemauan untuk terlibat dalam usaha yang sungguh-sungguh. Oke, oke. Jadi fokusnya lebih ke pembentukan karakter lewat proses kerja itu ya, bukan semata-mata hasil akhirnya. Persis. Marden lihat kerja keras, bahkan yang rutin sekalipun, itu sebagai latihan untuk bangun kualitas fundamental. Kayak perhatian pada detil, ketepatan, kesabaran, penyangkalan diri. Ini bukan jalan pintas. Kayak kata Rufus Choate yang dikutipnya, sukses itu nggak kayak kita lempar aja huruf Yunani acak terus berharap jadi kitab Iliad kan. Ada proses, ada usaha yang terarah. Betul, betul. Lihat Yaus Darwin. Neliti cacing tanah aja 29 tahun. Atau Rafael, pelukis itu. Kerja kerasnya dipuji setara sama kejeniusannya. Buat Marden, ya usaha inilah fondasi pencapaian sejati. Bahkan Gladstone, Perdana Menteri Inggris itu, nemuin istirahat bukan dengan malas-malesan. Terus gimana? Tapi dengan ganti jenis usahanya. Ini nunjukin kalau aktivitas yang punya tujuan itu sendiri bisa nyegerin. Kerja keras yang membentuk karakter ya. Tapi kerja keras saja kan belum cukup ya. Marden pasti menghubungkannya dengan nilai lain. Nah, disinilah integritas masuk kayaknya. Anda nangkep benang merahnya nih. Marden sangat menekankan kalau kerja keras itu harus berdiri di atas fondasi kejujuran. Oke. Dia bahas ini bukan cuma sebagai prinsip moral yang idealis gitu ya, tapi juga sebagai kebijakan yang paling bijak buat jangka panjang. Kejujuran ini harus mutlak, nggak bisa kompromi. Wah, mutlak ya. Contohnya pasti menarik nih. Siapa aja yang Marden angkat sebagai teladan kejujuran yang tanpa kompromi ini? Dia punya banyak contoh kuat. Ada John Quincy Adams, presiden AS itu, yang teliti banget misahin alat tulis kantor sama pribadi. Nggak mau kecampur? Detail banget ya. Iya. Terus ada Abd el-Qadir, pemimpin Arab, yang nepatin janji ke ibunya untuk nggak bohong. Padahal waktu itu bahaya banget buat nyawanya di depan perampok loh. Wow. Tentu saja Abraham Lincoln, sampai dijuluki jujur secara aneh atau perversely honest sama rekan pengacaranya. Jujur secara aneh. Maksudnya gimana tuh? Kok aneh? Ya aneh mungkin bagi sebagian orang waktu itu ya, karena kejujurannya itu mutlak banget, sampai kadang dianggap nggak praktis atau malah merugikan diri sendiri dalam konteks politik atau hukum. Dia nolak kompromi etis kecil apapun. Contohnya? Kayak balikin uang receh kelebihan bayar atau nolak tawar-menawar politik kalau udah menyangkut prinsip. Ada juga A.T. Stewart, pengusaha retail yang bangun bisnisnya di atas kebijakan kejujuran mutlak. Nggak boleh ada tipu-tipu soal produk. Ini kontras banget sama praktik penipuan yang juga disorot Marden, kayak pemalsuan makanan gitu. Kejujuran yang sekokoh ini pasti nggak muncul tiba-tiba ya. Ini pasti ada kaitannya sama tindakan sehari-hari. Apa Marden bahas soal pembentukan karakter lewat rutinitas? Tentu saja. Nah, ini nyambung ke pembahasan soal kebiasaan. Marden lihat kebiasaan itu kayak kekuatan dahsyat. Bisa jadi pelayan kita, bisa juga jadi tuan kita. Ia kutip Beecher yang menganalogikannya kayak aliran sungai Mississippi. Awalnya kecil, tapi begitu udah besar dan terbentuk, wah susah banget diubah arahnya. Tapi dia juga optimis kok. Waktu muda katanya bentuk kebiasaan baik itu sama mudahnya kayak bentuk yang buruk. Ada kesempatan di situ. Kekuatan kebiasaan ini emang sering kita rasain sih ya. Gimana Marden gambarin betapa dalamnya kebiasaan bisa tertanam dalam diri kita? Ilustrasinya cukup jelas ya, misalnya Dr. Johnson, penulis terkenal itu, punya kebiasaan kompulsif harus nyentuh setiap tiang di jalan. Kalau kelewat satu aja dia merasa nggak nyaman. Wah, sampai segitunya ya? Iya. Atau ada cerita mungkin agak lucu ya soal mahasiswa teologi Andover. Saking kebiasaan tukar-tukar konsonan pas bercanda, kebiasaan itu kebawa pas lagi berdoa. Jadi nyebut diri mereka orang berdosa yang lemah dan tak berdaya jadi Fiac and Weeble sinners. Aduh. Ini nunjukin betapa otomatisnya kebiasaan bisa jalan. Bahayanya digambarin kayak tanggul kecil yang jebol terus akhirnya bikin banjir besar. Atau pemuda yang kebawa arus ke air terjun Niagara. Tindakan kecil yang diulang-ulang itu ngebentuk siapa kita. Jadi fondasinya itu sikap positif, kerja keras, integritas, sama kebiasaan baik. Tapi kan perjalanan hidup nggak selalu mulus ya. Gimana Mardel lihat peran kesulitan atau hal-hal tak terduga? Nah, ini menarik. Marden justru lihat ada nilai dalam kesulitan. Pertama, dia soroti kekuatan hal sepele. Detail kecil itu bisa punya dampak besar. Contohnya?
Dia kasih contoh gimana salah tanda koma aja dalam undang-undang bisa bikin pemerintah rugi jutaan dolar. Atau gimana James Watt nemulin ide mesin uap cuma dari ngamatin kettle mendidih. Oh iya ya? Columbus juga bisa nemuin Amerika karena merhatiin tanda-tanda kecil di alam. Artinya, perhatian ke detail itu penting banget. Oke, dari hal kecil, kita geser ke tantangan yang lebih besar nih. Gimana soal rintangan? Apa itu penghalang pencapaian menurut Marden? Justru sebaliknya. Ini mungkin salah satu pandangan Marden yang paling kuat ya. Rintangan itu bukan penghalang, tapi pembentuk karakter hebat. Oh gitu? Ya, dia berpendapat kalau kemudahan itu seringkali malah menghasilkan kelemahan. William Prescott, sejarawan itu, dia ngatasi kebutaan parsial buat jadi penulis hebat. John Bunyan nulis karya legendaris Pilgrim's Progress pas di penjara. Pelukis Millet justru nemuin kedalaman seni dalam kemiskinan. Wah, luar biasa ya. Ada analogi bagus soal bunga dahlia. Kuncuknya sengaja dipangkas biar bunga berikutnya lebih indah. Intinya, kesulitanlah yang menempa kita. Kayak kata Carlyle yang dikutipnya, pas situasi udah kelihatan mustahil, disitulah jenius muncul. Menarik banget cara pandangnya, mengubah rintangan jadi peluang ya. Tapi ini butuh sikap mental tertentu dong. Nggak semua orang bisa lihat rintangan kayak gitu. Benar. Dan ini butuh keputusan yang tegas. Marden sangat menekankan bahayanya keraguan. Penting banget punya tujuan yang jelas. Keraguan itu melumpuhkan soalnya. Contohnya siapa? Dia contohin William Pitt yang dididik ayahnya buat tujuan besar sejak kecil. Atau Julius Caesar yang bakar kapalnya di Inggris. Biar pasukannya nggak ada pilihan lain selain maju. Nekat ya. Napoleon juga dikenal tegas. General Grant, pas Perang Sipil AS, dia teguh sama rencana Vicksburg-nya padahal ditentang semua bawahannya. Keputusan yang bulat itu langkah awal hadapi rintangan. Tapi keputusan aja kan nggak cukup ya tempat tindak lanjut. Tepat. Keputusan harus diikuti kegigihan, tenacity of purpose istilahnya. Ini soal daya tahan, soal nggak gampang nyerah. Contohnya banyak juga ya. Tata bahasa, Watt yang nggak kenal lelah nyempurnain mesin uapnya, Morse yang berjuang buat telegrafnya. Powell Buxton sampai nyimpulin perbedaan utama antar manusia itu seringkali bukan bakat, tapi energi dan keteguhan hati. Semua ini butuh energi yang luar biasa pastinya kan? Pasti Marden nyinggung soal bahan bakar buat perjalanan panjang ini. Gimana soal kesehatan? Penting banget, Marden bahas seni menjaga kesehatan sebagai syarat pencapaian. Dia contohin tokoh-tokoh yang umurnya panjang kayak Gladstone, John Wesley, Neil Dow. Kuncinya apa? Pola hidup teratur, sederhana, aktif, sama jaga ketenangan pikiran. Jadi hubungan pikiran tubuh ditekankan banget ya? Iya, erat banget. Emosi negatif kayak khawatir, marah. Dia bilang marah bisa meracuni air liur loh. Rasa bersalah, takut, semua itu dampak buruk ke fisik. Wah. Sebaliknya, pikiran positif, sinar matahari ini dianggap penting banget sama Florence Nightingale buat pemulihan pasien, istirahat cukup, termasuk istirahat sabat mingguan menurut Dr. Fair, terus keberanian mental, itu semua nyegerin tubuh. Oke. Marden juga ingetin kita jangan abai sama hukum alam yang sederhana. Dia kasih contoh gimana tokoh sekaliber Lord Bacon atau Edward Everett meninggal gara-gara kedinginan setelah kepanasan, cuma karena kecerobohan kecil soal kesehatan. Jadi jaga keseimbangan itu krusial. Selain kesehatan fisik dan mental secara umum, ada satu lagi nih dimensi kesehatan batin yang Marden angkat. Soal kemurnian. Maksudnya apa ini ya? Marden pakai istilah kemurnian adalah kekuatan. Purity is power. Ini soal menjaga kebersihan pikiran, ucapan, sama tindakan. Kebersihan pikiran ya? Ada anekdot menarik soal Jenderal Grant. Pas ada perwira mau cerita nggak senonoh, terus bilang, nggak ada perempuan di sini kok. Grant langsung nyela. Bilang apa dia? Nggak ada, tapi ada pria terhormat di sini. Gitu katanya. Ini soal jaga standar internal diri. Marden kutip Milton, semua kejahatan adalah kelemahan. Dia lihat kemurnian pikiran itu sebagai sumber kekuatan karakter. Terus gimana cara jaga kemurnian pikiran ini menurut Marden? Terutama dari pengaruh negatif gitu. Marden menekankan bahaya imajinasi atau pikiran kotor. Sekali masuk katanya, susah dihapus. Dia cerita ada pria yang terus kebayang-bayang gambar nggak senonohin pernah dia lihat. Aduh. Terus penawarnya apa? Penawarnya, ya kesibukan, sibuk dalam kerjaan yang bermanfaat, terus fokusin pikiran ke hal-hal yang luhur dan mulia. Ada juga analogi kuat, elang perkasa, jatuh mati gara-gara ada ular kecil, nyelinap di bulunya terus gigit dia.
Maksudnya? Itu peringatan soal bahaya dosa atau kebiasaan buruk yang tersembunyi, bisa meruntuhkan karakter yang paling kuat sekalipun. Rangkaian idenya lengkap banget ya. Sikap, kerja keras, integritas, kebiasaan, hadapi rintangan, jaga kesehatan fisik dan batin. Terus, apa tujuan akhir dari semua ini menurut Marden? Semuanya ini bermuara kemana? Nah, pada akhirnya, Marden lihat kalau pencapaian sejati ini seringkali berlabuh dan nemuin maknanya dalam konteks rumah milik sendiri, a home of my own. Rumah ya? Iya, dia kutip Karl Mage yang puitis banget gambarin kekuatan kata rumah. Bisa bangkitin kenangan suara ibu, tawa masa kecil, tempat hati kita berakar gitu. Pernikahan dan kemitraan yang solid dilihat sebagai fondasi penting. Jadi, hubungan personal, keluarga, itu jadi bagian penting dari pencapaian ya? Betul. Dia kasih contoh Martin Luther yang nggak mau tukar istrinya sama kekayaan dunia. Dr. Livingston yang merasa hancur pas istrinya meninggal. Bismarck yang ngakuin peran besar istrinya. Kunci kebahagiaan rumah tangga menurut Marden, ya nikah karena cinta sejati, terus didasari kejujuran sama dukungan timbal balik. Rumah tangga yang harmonis itu jadi sumber kekuatan. Pelabuhan gitu. Ini bawa kita ke kesimpulan yang lebih luas ya. Gimana Marden rangkum semua ini jadi pandangan utuh tentang hidup. Di bagian akhir, dia bahas memaksimalkan hidup. Making the most of life. Dia kutip Lowell, katanya hidup ini kayak kertas putih, kita sendiri yang nulis isinya. Atau analogi Marden sendiri yang indah. Hidup kita ini kayak biola berharga. Jangan sampai nggak tersentuh sama tangan ilahi potensi kita. Jangan sampai rusak dimakan usia tanpa pernah ngasilin musiknya. Terus caranya gimana? Caranya, ya nemuin keindahan dalam hal biasa kayak ajaran Emerson, terus mengangkat pekerjaan sederhana jadi mulia dengan lakuin sebaik mungkin. Dia contohin pandai besi yang bangga sama palu buatannya. Dan punya tujuan besar yang melayani kemanusiaan. Kayak Grace Darling, Nightingale, Wanamaker, hidup itu kayak mozaik. Kita rangkai hari demi hari dengan terampil dan bermakna. Luar biasa ya. Meskipun dari tahun 1898, rasanya banyak banget butir pemikiran yang masih relevan buat kita renungkan hari ini ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang dengerin, apa intisari yang bisa dibawa pulang dari penggalian kita soal Secret of Achievement ini? Intinya sih, Marden ngajak kita lihat kalau pencapaian sejati itu sukses yang awet dan ngasih makna, akarnya ada di dalam diri kita. Karakter kita. Karakter ya? Iya, ini soal bangun sikap mental yang tangguh dan positif. Merangkul kerja keras, bukan cuma buat hasil, tapi buat ngebentuk diri. Jaga integritas tanpa kompromi. Bentuk kebiasaan yang dukung tujuan kita. Lihat rintangan sebagai batu loncatan, bukan tembok. Jaga kesehatan lahir batin, dan jalani hidup dengan tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Seringkali dalam konteks hubungan dan rumah yang kuat. Ini soal nemuin kekayaan makna, bahkan di tengah rutinitas sehari-hari. Sebuah pandangan yang kaya dan menantang ya. Sebagai penutup, ada satu gambaran kuat dari John Bunyan yang dikutip Marden. Mungkin bisa jadi bahan refleksi penutup nih buat Anda. Iya, gambaran tentang manusia dengan penggaruk lumpur, the man with the muck rake. Bunyan ngelukisin ada orang yang sibuk banget terus-terusan garuk-garuk jerami, ranting, debu di lantai. Hal-hal remeh duniawi gitu. Terus? Dia begitu fokus ke bawah sampai nggak sadar kalau tepat di atas kepalanya ada sosok surgawi nawarin mahkota indah sebagai ganti penggaruk lumpurnya itu. Dia ngelewatin tawaran yang jauh lebih berharga karena terlalu sibuk sama sampah di kakinya. Dalam ya. Nah, pertanyaan reflektif buat Anda. Dalam kesibukan sehari-hari, apakah Anda mungkin terlalu fokus pada jerami dan debu? Khawatir soal hal kecil, target jangka pendek, pencapaian materi semata, sehingga tanpa sadar Anda melewatkan mahkota pencapaian yang lebih hakiki yang sebenarnya bisa Anda raih. Mahkota karakter, makna, dan warisan seperti apa yang sesungguhnya Anda kejar dalam hidup Anda.